Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pertemuan kali ini dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kami yang saat ini ada di studio ataupun kepada antum sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun dan kapanpun. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi yang ingin kami berdua sampaikan, maka alangkah lebih baiknya antum dulu mengenal nama kami minimal masing-masing ya. Kalau Anda sendiri, bisa dipanggil Dika. Ya, kalau Ane bisa dipanggil Azhar. Ya, Ane dan Azhar insya Allah akan memberikan ilmu atau beberapa apa yang kami tahu kepada antum sekalian. Sebelum kita masuk ke materi-materi inti, sebenarnya apa sih yang mau kita bahas dan kita berikan ke teman-teman saat ini? Ya, insya Allah pada pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas apa itu makhorijul huruf. Makhorijul huruf. Ya, ilmu makhorijul huruf itu pengertiannya ada dua bagian. Yang pertama secara bahasa, ya. Secara bahasa itu maudhi'ul khuruj. Maudhi'ul khuruj. Ya, atau bisa diartikan tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Itu secara bahasa. Secara istilah saja. Adapun secara istilah ismun lil mahallil ladzi yunsha'u minhul harf. Yang artinya suatu nama tempat yang mana pada tempat tersebut huruf dibentuk atau diucapkan. Intinya kesimpulannya, ilmu makhorijul huruf itu adalah ilmu yang mempelajari tempat keluarnya huruf hijaiyah pada saat huruf tersebut diucapkan. Oke. Jadi teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah yang ada di dalam susunan bahasa Arab itu ternyata dia mempunyai kekhususan ataupun ciri khas di mana dia memiliki tempat keluar yang tentunya berbeda-beda antara satu huruf dan tempat yang lainnya. Maka itu merupakan definisi dari ilmu makhorijul huruf yang insya Allah akan kita pelajari pada episode-episode yang akan mendatang insya Allah. Apa manfaat yang bisa kita dapat dan apa tujuan dari kita mempelajari ilmu makhorijul huruf? Mungkin Ustaz Azhar bisa dijelaskan Ya, tujuan atau urgensi kita mempelajari ilmu makhorijul huruf. ya, sebelum kita kasih tahu apa sih tujuan dari kita mempelajari makhorijul huruf tersebut. Jadi sebelumnya saya ingin memberikan permisalan terlebih dahulu kepada teman-teman. Misalnya di antara teman-teman ada yang sedang tilawah Quran atau membaca Quran, maka di antara teman-teman yang sedang tilawah tidak akan bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya, kecuali memang teman-teman sudah mengetahui dari mana tempat pelafalan huruf tersebut keluar. Oke. Berarti kalau kita belum mengetahui ilmu makhorijul huruf secara mendalam, kita belum bisa membedakan Ya, Azhar, betul sekali, antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. benar. Oke, Taib. Azhar, saya akan coba berikan satu contoh mungkin ya. Bagi sebagian teman-teman mungkin ini terdengar biasa atau mungkin sering diucapkan, tapi oke, saya pengen baca potongan ayat dulu. Bisa Ustaz Azhar koreksi ini yang saya baca ini betul apa salah? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waduh teman-teman, apa yang telah kita dengar tadi bacaan dari Ustaz Dika, bahwasanya di situ ada sebuah kesalahan, yang mana kesalahan tersebut bukan kesalahan yang ringan, ya. Jadi kesalahan tersebut bisa mengubah makna dari ayat tersebut. Waduh. Yang mana ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat kita, ya. Kesalahannya ringan tapi tidak diketahui, tidak disadari ya, lebih tidak tepatnya. Saya mungkin tadi tidak sadar. Sebenarnya apa sih tadi yang salah? Mungkin sebagian teman-teman belum ngeh ya. Saya salahnya di mana? Tapi mungkin Ustaz Azhar bisa koreksi. Saya salahnya di mana saja? Jadi kesalahan yang dibaca oleh Ustaz Dika tadi seharusnya Rabbil Alamin, bukan Rabbil Alamin, ya. Ustaz Dika tadi membacanya menggunakan huruf hamzah, padahal yang seharusnya menggunakan huruf ain. Ya, benar sekali. Ya. Berarti itu bisa tadi seperti yang disebutkan bisa merubah makna. Iya, benar sekali. Sebenarnya apa sih maknanya tadi kalau Rabbil Alamin kan kita sudah tahu ya, yaitu Tuhan semesta alam. Kalau Rabbil Alamin artinya apa? Kalau Rabbil Alamin, jadi segala puji bagi Allah, Robnya segala penyakit.
bahaya sekali ya. Bahaya sekali ya, merubah makna yang harusnya Tuhan semesta alam jadi rajanya segala penyakit. Justru ini mengubah makna Al-Qur'an, teman-teman. Oke. Jadi tujuan dari mempelajari makharijul huruf di antara yang pertama adalah agar kita terhindar dari kesalahan dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Yang mana kesalahan tersebut bisa mengubah makna. Oke. Yang kedua langsung aja. Ya, yang kedua, agar kita terhindar dari ketidakjelasan bentuk-bentuk bunyi huruf. Yang mana antara huruf satu dengan huruf yang lainnya tidak bisa kita bedakan. Mirip-mirip. Benar. Misalnya contoh, huruf ain dengan huruf hamzah seperti yang tadi dicontohkan Ustaz Dika. Terus huruf sin dengan huruf shin. Nah, itu hampir sama semua sifat. Dalam kita mencari tahu dari mana makhraj tersebut keluar, maka dibutuhkan dua kaidah. Nah, yang pertama, bisa ditasydidkan atau yang kedua bisa kita sukunkan. Bisa ditasydid dan bisa disukun. Ya, benar sekali. Kemudian setelah ditasydidkan atau disukunkan, kita tambah satu huruf di sebelumnya huruf hidup. Nah, kemudian setelah itu dibaca dan pada saat membaca maka terdengarlah dari mana makhraj huruf tersebut keluar. Makhraj atau tempat keluar huruf tersebut. Oke. Mungkin itu masih secara teori, kita langsung praktekkan aja biar teman-teman bisa lebih mudah memahami kaidah tersebut. Mungkin kita bisa mulai dulu dengan huruf A, ba. Oke, kita mulai dengan huruf ba dulu ya, Azhar. Ba, di mana dia tempat keluarnya? Oke, baik. Kita akan mencontohkan huruf ba, ya. Dan sebelumnya kita tambah huruf alif saja, ya. Langsung saja kita contohkan cara membacanya. Misalnya pertama kita tasydidkan. Nah, bisa abba. Coba teman-teman bisa merasakan sendiri dari mana makhraj huruf tersebut keluar. Abba. Oke, gimana kira-kira Ustaz Dika? Oke. Saya pengen coba juga ya. Teman-teman bisa coba di rumah. Abba. Terasa saja. Terasa sekali. Dia berasal huruf ba berarti dari bibir. Dari buah bibir. Bisa kita ulangi lagi. Abba. Bibir teman-teman yang bergerak untuk mengucapkan huruf abba itu tadi. Kita pakai kaidah yang kedua coba saja. Oh iya, mungkin bisa kita contohkan dengan kaidah yang kedua ya, ini disukunkan ya. Bisa kita contohkan, teman-teman bisa melihat dan dirasakan saat membaca. Ab. Itu huruf ba. Oke, kita mungkin perlu satu huruf lagi misalnya. Iya, boleh. Gimana biar kalau lebih kita jelas biar lebih paham, biar lebih bisa merasakan mungkin kita coba dengan huruf kho. Huruf kho, iya, boleh ya. Langsung saja teman-teman kita masukkan dengan kaidah yang tadi saya contohkan bacanya. Misalnya pertama kita tasydidkan terlebih dahulu. Akho. Coba teman-teman bisa rasakan di mana tempat keluarnya huruf tersebut. Akho. Nah, bagaimana sedikit? Oke, tahu. Ya. Dah dirasakan teman-teman sekalian dari mana asal huruf kho ini keluar? Tentunya kita baca bareng-bareng dulu. Akho. Dia bisa rasakan teman-teman tenggorokannya bergetar. Berarti asal suara dari huruf kho adalah di tenggorokan. Taib. Itu sudah tadi huruf ba, huruf kho dengan masing-masing. Kita satu lagi kaidah kho dengan disukunkan. Ya. Taib. Kaidah yang kedua kita sukunkan ya. Kita contohkan cara membacanya. Taib. Nah, sudah jelas. Jadi dirasakan ya bagaimana keluarnya itu dari mana. Gitu. Okay. Setelah kita coba tadi dengan ditasydidkan, dengan disukun, ternyata sama-sama dari tenggorokan. Itu membuktikan makhraj atau tempat keluar yang kita singgung di awal, huruf kho itu berasal dari tenggorokan. Tapi saja setelah kita belajar pada pembukaan ini episode pertama ya tentunya episode pertama yang semoga bisa memacu semangat teman-teman untuk terus bisa belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya bagi yang sudah mahir. Maka setidaknya pada pertemuan kali ini ada 3 poin penting yang kita bahas. Yang pertama, definisi dari makharijul huruf. Yang kedua adalah tujuan atau manfaat yang kita dapat dari mempelajari ilmu makharijul huruf. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengetahui makhraj suatu huruf. Taib, itu di pertemuan kita yang pertama. Insyaallah semoga kalau Allah izinkan semoga kita dapat bertemu lagi di episode-episode yang selanjutnya. Amin. Dengan kita membagikan ilmu-ilmu yang tentunya terkait dengan makharijul huruf dan juga kita akan bahas lagi setiap makhraj dan juga setiap huruf insyaallah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir.
Di akhir kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada banyak keterbatasan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.